Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri anta beranta ya, guys. Kali ini kita coba bahas ya, tunda pemilu ini memang lagi hangat-hangatnya ya. Tapi kita ini memang dibuat muter-muter ya untuk pembahasan kali ini ya. Nah, memang kita juga kadang-kala melihat ketika melihat berita itu memang agak banyak nyeleneh ya. Nah, seperti ini nih guys, dari democracy.id tanggal Maret 5 Maret ya 2023 ya. Ini menyebutkan bahwasannya Istana minta publik hormati putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakpus Jakarta Pusat ya soal penundaan pemilu. Gile guys. Kemarin lagi rame-ramenya ini minta tunda pemilu. Hormati pula. Baik. Di Zoom sudah ada Bung Hairudin ya. Bung Hairudin ini mahasiswa cerdas, keren dan memang agak terbatas ya kok soal kantong maksudnya emang. Baik Bung Udin, silakan menyapa teman-teman netizen kita di seluruh tanah air Bung Udin, bahkan mancanegara Bung Udin. Silakan Bung Udin. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan mimbar tub dimanapun Anda berada ya. Ketemu lagi nih ya kita di perspektif nih obrolan di negeri antah berantah dan ujung Wakanda. Ya, tentang wacana penundaan pemilu ini membuat kaget ya. Karena memang secara tiba-tiba dan mengejutkan ya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini memberikan putusan ya terhadap gugatan dari Partai Prima, Partai Adil Makmur pimpinan Agus Jabopriyono dengan mengabulkan gugatannya secara full ya, termasuk meminta KPU untuk melakukan penundaan terhadap tahapan pemilu sampai Juli 2025. Ya, ini sangat mencengangkan ya. Bila sebelumnya wacana penundaan pemilu digaungkan oleh para pimpinan parpol seperti Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto dan juga menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, tapi kali ini lewat putusan pengadilan ya. Di saat publik ya juga beberapa hari yang dikagetkan ya dengan tiba-tiba Elon Musk CEO Tesla ya yang mengabarkan ya akan membuka pabrik ya di Kuala Lumpur, Malaysia ya, alih-alih memilih Indonesia malah kemudian memilih Malaysia. Padahal waktu itu Presiden Jokowi dan juga Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sudah jauh-jauh ke Amerika untuk ya langsung menemui Elon Musk, tapi ternyata kedatangan keduanya tidak digubris ya, bahkan kemudian lebih memilih membuka pabrik di Indonesia. Ya, ini bisa jadi juga ya tentang suasana politik dan juga suasana hukum di negeri kita ya, karena tidak ada kepastian politik dan hukum ya, mulai dari banyaknya kasus ya mulai dari tadilah tahu sendirilah ya, banyak pejabat yang arogan ya, kemudian oknum-oknum yang setiap hari ada, kemudian juga kepastian politik termasuk penundaan pemilu ya secara tiba-tiba diketok ya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Wah, mantep banget memang. Kali ini nih memang luar biasa ya pemerintah kita ini memberikan keputusan-keputusan itu memang ya mau gimana lagi ya namanya rezim ya. Memang banyak tragedi yang bersejarah ya. Mungkin bisa dilihat dari sudut pandang oposisi bahwasannya ini tragedi-tragedi di zamannya rezim Jokowi ini memang sungguh luar biasa ya. Tapi Bung Udin, ini coba saya bacakan dulu ya satu berita ini kita belum sampaikan ya bahwasannya istana minta publik hormati ya. Ini dari democracy.id ya. Nah, ini kita coba bacakan. Nah, anak buah Muldoko, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan KSP Ade Irfan Pulungan ya.
meminta semua pihak menghargai upaya hukum yang ditempuh oleh Partai Rakyat Adil Makmur Prima ya. Sebab gugatannya ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat semata-mata untuk mencari keadilan agar bisa ikut sebagai peserta pemilu. Selain itu, menurutnya putusan PN Jakpus juga memiliki dasar sehingga apapun putusan tersebut harus dilihat dari substansinya dan tafsir hukum yang ada. Nah, ini kata Ade Irfan ya. Nah, pernyataan kita, apa yang salah kalau Partai Prima menggunakan hak hukumnya kalau tadi Ferry Amsari menyatakan ini tidak ada kompetensi relatif dan kompetensi absolutnya, itu kan tafsiran kita. Tapi kan tafsiran PN Jakpus, mereka mengatakan ini kami mempunyai objek hukum yang disampaikan kepada PN. Ada kan gitu, buset. Keren juga ya nih. Istana ini narasi-narasinya mantep banget dah. Nah, lanjut lagi, menurutnya berdasarkan ketentuan yang ada, pihak-pihak yang berperkara bisa menggunakan haknya, termasuk KPU sebagai tergugat ya. Dalam hal itu, KPU bisa menjelaskan jika kasus sengketa pemilu itu tidak bisa ditangani oleh pengadilan biasa. Saya sebagai orang hukum, sebagai lawyer dan dalam berperkara, kita harus menghormati dong. Kata Irfan Pulungan ya. Irfan menegaskan pihak istana tidak mengetahui dan merasa kaget dengan keluarnya putusan PN Jakpus ini. Jadi ya memang nggak kaget ya. Bisa jadi ya, bisa jadi itu mungkin ya. Ya mungkin ya mereka terkaget-kaget ya. Seperti biasa ya, presiden tuh kadang-kadang, saya kaget, saya heran, saya kecewa gitu. Banyak komentar-komentar seperti itu ya. Ya kita juga nggak kaget dan nggak aneh ya. Dan kita juga berprasangka ada yang positif, ada yang negatif ya. Silahkan netizen menilai sendiri. Lanjut, kita bacakan lagi, sebab putusan ini berkaitan dengan isu nasional yang belakang terus berkembang, yakni penundaan pemilu. Saya bukan dalam konteks membela ya, tapi kita harus bisa mencermati kenapa misalnya kita sekarang ini kaget. Saya juga kaget. Kita semua dikagetkan dengan hasil putusan itu. Tapi kan kita tidak boleh toh mengkritisi, membuat narasi terhadap lembaga peradilan terang. Waduh, gile. Selain itu dia meminta semua pihak tidak terus menyerang hakim PN Jakpus yang mengeluarkan putusan soal penundaan pemilu. Nih guys, hakimnya itu sekarang kayaknya narasinya kemungkinan agak dibelain gitu ya. Nah, ini lagi sebab para hakim dalamnya menjalankan tugas yakni memutuskan sesuatu perkara berdasarkan gugatan yang masuk. Nah, kata Irfan lagi, jangan menyalahkan terus mengkambing hitamkan, ini ada kekuatan besar. Tidak, fair juga dong. Tidak, negara, pemerintah tidak tahu menahu soal itu, soal masalah itu. Kita tetap taat kepada konstitusi, kita tetap taat pada apa yang diputuskan oleh KPU, tutup Irfan. Waduh. Respon PN Jakpus soal Mahfud MD. Wah, ini lanjut lagi ya. Beda beritanya. Nah, menurut Bu Udin nih, ini kan di sini narasinya bahwasanya jangan sih nyerang hakim PN. Ini tidak ada kekuatan, jangan mengkambing hitamkan. Ini ada kekuatan besar ya. Kita tuh sebagai oposisi itu sebenarnya harus bersikap gimana kalau tidak mengkambing hitamkan, kalau tidak berargumen bahwasanya ada kekuatan besar tuh kita harus berargumen apa gitu. Menurut Bung Udin gimana? Ya, biasalah ya. Itu retorika ya dari seorang juru bicara ya dari Kepala Staf Kepresidenan ya Pak Ade Irfan Pulungan. Ya siapapun pasti akan berargumen seperti itu ya, karena memang putusan pengadilan itu tidak bisa dibatalkan ya ataupun diganggu gugat ya. Ini harus bisa dilawan di pengadilan tinggi selanjutnya ya, makanya kan KPU juga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian jika bandingnya ditolak masih ada kasasi ke Mahkamah Agung ya. Jadi memang sebenarnya agak lucu ya ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini mengabulkan full ya gugatan dari Partai Prima ini. Lucu ya, harusnya fokusnya adalah meminta KPU untuk melakukan verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual terhadap Partai Prima, sama yang terjadi pada Partai Umat. Namun Partai Umat kan dulu itu gagalnya di verifikasi faktual di 2 provinsi ya, NTT dan Sulawesi Utara. Kemudian mekanisme gugatannya lewat Bawaslu dan oleh Bawaslu diminta untuk verifikasi ulang di 2
provinsi tadi dan kemudian membuat Partai Umat lolos. Namun kali ini sebenarnya Partai Prima ini ya, Partai Rakyat Adil Makmur, ya sebenarnya ini partai reinkarnasi dari PRD, Partai Rakyat Demokratik ya, yang dulu juga didirikan oleh Agus Jawo Priyono pasca reformasi 98 atau menjelang reformasi 98. Nah, Bung Udin, memang isu penundaan pemilu ini setelah banyak prediksi-prediksi tokoh, prediksi apa memang apa namanya kok ada yang ada yang aneh. Kenapa sih gugatan Partai Prima itu berujung jadi tunda pemilu itu? Nah, ini juga bahkan juga dikomentari dengan sekelas menteri yang namanya Mahfud MD ya. Ya kita saya juga bacanya juga ya begitu aja. Gimana sih? Kan juga pernah tuh kan di suatu acara itu menyebut kata menyengseng larangkan ya. Ya agak susah juga ya. Ya tapi kan itu berita ya udah jelas dia soal nyebut. Ya gimana lagi kan. Nah, nanti jangan ketawain ya. Saya ulangi lagi jangan ketawain ya, tapi juga tetap salah juga ya. Ya ini ya tapi udahlah udah lama itu kan. Nih, dari masih di demokrasi.id masih juga di berita yang sama bahwasanya respon Pengadilan Jakarta Pusat soal Mahfud MD sebut tak berwenang tunda pemilu 2024. Nah, sekelas Mahfud MD itu menyebut PN Jakpus tidak berwenang. Bayangkan Bung Udin ya. Nah, ini saya bacakan lagi nih bawahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus mengabulkan permohonan Partai Prima dan memerintahkan KPU menunda proses dan tahapan pemilu 2024. Menko Polhukam Mahfud MD ikut berkomentar terkait putusan penundaan pemilu 2024 itu. Mahfud mengatakan PN Jakpus tak berwenang menunda pemilu. Terkait komentar Mahfud MD itu, Humas PN Jakpus Zulkifli Adjo mengatakan boleh-boleh saja menghormati putusan perkara gugatan Partai Prima tersebut. Namun ia menegaskan bahwa putusan itu sudah melalui pertimbangan majelis hakim. Soal PN Jakpus dinilai tidak berwenang mengadili perkara ini, Zulkifli mengatakan itu sudah diputus dalam putusan sela ya. Dalam putusan sela, majelis hakim mengatakan perkara gugatan Partai Prima atas KPU boleh disidangkan PN Jakpus. Ini komentar si Zulkifli ya kepada wartawan ya. Boleh-boleh saja berkomentar, tapi faktanya ada putusan sela tentang itu, ada eksepsi tentang itu, pengadilan menilai itu. Majelis menyatakan bahwa untuk perkara 757 ini boleh disidangkan oleh pengadilan negeri. Dan itu ada putusannya, kata Zulkifli kepada wartawan di PN Pusat ya. Jumat kemarin nih tanggal 3 ya. Bayangin guys. Lanjut lagi nih. Dia mengatakan karena sudah menjadi keputusan pengadilan, maka putusan itu hanya bisa dibatalkan oleh putusan lebih tinggi, yaitu banding yang akan diajukan oleh KPU. Silakan saja, tapi mekanisme pembatalan ada diatur hukum undang-undang. Jadi putusan itu adalah putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh majelis hakim untuk pembatalannya. Ada mekanisme yang diatur undang-undang banding, ungkapnya. Boleh publik mengatakan itu melanggar apa segala macam, enggak ada masalah karena itu memang konsumsi publik, putusan itu terbuka untuk umum. Itu dari Zulkifli ya, dari PN Jakpus ya. Ini Bung Udin ya, di satu sisi Pak Mahfud MD ini kan menteri ya, kenapa dia tidak seirama dengan istana ya, suruh menghormati ya. Di sini kok dia berkomentar gitu ya, berkomentar bahwasanya tidak berwenang tunda pemilu. Ini ada apa sebenarnya? Apakah ada gap ataukah ada apa gitu? Menurut perspektif Bung Udin gimana? Iya, kalau Pak Mahfud MD ini kan sebagai Menko Polhukam ya, Politik Hukum dan Keamanan, itu kan memang ya biasalah ya. Tugas beliau itu memang memantau komentar-komentar di publik dan lain sebagainya. Dan memang kalau kita lihat memang Pak Mahfud MD ini bisa dibilang apa ya, meredam gitu ya, meredam agar apa namanya, apa sih namanya, agar tadi ya, agar publik itu tidak terlalu ya menyerang rezim ya. Tapi jadi ada penyeimbangnya dari Pak Mahfud MD ini. Jadi bisa dibilang ya Pak Mahfud MD penyeimbang lah ya, agar seolah-olah orang-orang rezim itu tidak seperti itu semua ya, tidak seperti seburuk itu semua ya. Jadi seolah-olah agar apa yang namanya putusan PN Jakpus itu ya murni PN Jakpus, tidak ada
infiltrasi ataupun intrik-intrik dari rezim ya. Kemudian tadi ya, Mahfud MD berkata seperti itu, PN Jakpus tidak berwenang dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun itu sudah diputuskan ya, dan tidak bisa diganggu gugat. Betul memang ya. Jadi putusan PN Jakpus itu tidak bisa dibatalkan ya. Yang bisa membatalkan hanya putusan yang lebih tinggi lagi, yakni putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ya, yang di mana pihak KPU sudah mengajukan banding, dan kemudian juga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ya kemudian menguatkan putusan PN Jakpus, ya masih ada tahapan satu lagi, yakni kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi ya yang tadi saya bilang ya, wacana tunda pemilu itu akan masih rame ya, beberapa minggu ke depan sampai bahkan 2 bulan ke depan ya, sampai kemudian mungkin ya putusan kasasi ini inkrah ya, dan di kasasi pun bisa peninjauan kembali. Tapi mungkin kalau masalah ini ya, kalau sudah sampai Mahkamah Agung kemudian menguatkan atau menolak ya tadi, bisa rame juga ya. Jadi intinya masalah ini tuh akan terus rame sampai beberapa minggu ke depan sampai 2 bulan ke depan lah ya, akan rame ya. Karena tadi yang namanya banding sampai kasasi kan bisa dilakukan oleh kedua belah pihak ya. Kali ini yang banding itu jelas KPU ya, karena jelas Partai Prima nggak mungkin banding ya, karena Partai Prima gugatannya itu dikabulkan full semuanya. Ya jadi sekarang yang banding itu ya pihak KPU. Ya kita lihat ke depannya apakah tekanan dari publik ini akan mengubah ya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kemudian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan dari PN Jakpus. Kita lihat saja 1 sampai 2 bulan ke depan. Ah, begitu ternyata ya, perspektif dari Bung Udin nih. Nah, memang kalau kita berharap kepada sistem ini ya masih seperti ini. Tapi kalau kita juga menyerahkan hal tersebut terhadap publik, ya publik juga entah paham entah enggak, mungkin segelintir juga yang paham akan masalah ini atau dampaknya. Tapi setidaknya sekarang masyarakat itu rata-rata atau umat itu rata-rata bersikap apatis ya. Apatis itu artinya atau ya mungkin ya mungkin tidak tahu menahu atau tidak mau tahu atau tidak mau peduli gitu ya, karena hidup mereka juga udah lumayan tergencet ya semenjak kasus COVID ini ya, ditambah lagi mereka juga sekarang lagi problem recovery ekonomi atau apa, tapi di samping itu juga eh, samping itu juga harga-harga semakin tinggi gitu ya, dengan adanya narasi juga Bu Sri Mulyani yang kalau nggak bayar pajak mungkin BBM bisa naik 3 kali lipat. Waduh, itu memang mengerikan sekali ya. Entah apa yang ada dalam pikiran rezim ini sehingga sebegitu dahsyatnya ya narasi-narasi yang mereka lontarkan ya. Nah, ini Bung Udin, kita sekian dulu ya. Kita sudahi dulu perspektif kita kali ini nih. Semoga ini bisa dipikirkan oleh publik yang memang rata-rata ya, rata-rata memang Indonesia ini negara apa raksa-rakatnya nerimo lah istilahnya, nerimo apalah maunya itu. Tapi semoga ini menjadi celah untuk masyarakat mungkin membuka kembali memorinya bahwasannya ini nih negeri ini sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Bahwasannya negeri ini memang ada narasi-narasi yang sebegitu dahsyatnya yang sehingga bisa bisa mengancam kehidupan mereka gitu atau kehidupan dalam negara demokrasi ini ya. Ya, tapi ya sudahlah memang kita tetap serahkan semuanya pada rakyat ya atau umat ya. Dalam hal ini kita sebagai YouTuber kita serahkan pada netizen, terserah mau ngomentarin apa, terserah mau berpendapat atau itu bebas-bebas saja. Sepanjang tidak menghina, mencaci maki, membuli atau segala macam ya. Kalau buzzer mah ya udah anggap aja namanya akun bodong kan. Baik guys, sekian dulu dari kita berdua perspektifnya kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan di breaking news berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.